Hai teman-teman, selamat sore. Perkenalkan nama saya Cecilia Rita dari kelas Akuntansi 23A, INPM 23412045, dosen pengampu Wulan Reski Amalia SAK MAK. Mata kuliah Pengantar Akuntansi. Berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan tentang jurnal penyesuaian dan pengoreksian. Sebelumnya, jurnal penyesuaian itu apa sih? Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memastikan pengakuan pendapatan dan dasar-dasar yang sesuai telah diikuti. Jenis-jenis laporan penyesuaian. Yang pertama, jurnal penyesuaian beban dibayar di muka. Yang kedua, jurnal penyesuaian penyusutan. Yang ketiga, jurnal penyesuaian beban terhutang. Yang keempat, ada jurnal penyesuaian pendapatan belum diterima. Yang terakhir, ada jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka. Tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian pada akhir periode yaitu pertama, untuk memastikan akun-akun yang masih bersifat campuran menjadi dua macam, yaitu akun real serta akun nominal. Yang kedua, supaya pada akhir periode, akun-akun real khususnya aktiva dan hutang di dalam neraca memperlihatkan jumlah yang sesungguhnya. Yang ketiga, supaya pada akhir periode, akun-akun nominal yaitu akun beban dan akun pendapatan memperlihatkan jumlah uang yang benar-benar sudah menjadi pendapatan dan beban dalam periode yang terkait. Yang keempat, menghindari terjadinya kesalahan maupun kerepotan terkait dengan pos-pos antisipasi. Yang kelima, menjaga konsistensi sesuai dengan ketetapan buku pedoman akuntansi terkait dengan pos-pos transitoris. Adapun fungsi dari jurnal penyesuaian yaitu pertama, memutuskan saldo catatan akun buku besar akhir periode sehingga akan sama dengan saldo real. Yang kedua, menghitung pendapatan dan beban selama periode yang berkaitan. 6 macam hal yang sering kali terjadi dan membutuhkan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Di antaranya yaitu untuk akun perlengkapan, sebab adanya perlengkapan yang habis dipakai. 6 macam hal yang sering sekali terjadi dan membutuhkan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Di antaranya yaitu pertama, penyesuaian untuk akun perlengkapan sebab adanya perlengkapan yang habis dipakai. Yang kedua, penyesuaian untuk akun aktiva tetap sebab adanya penyesuaian nilai harta tetap. Yang ketiga, penyesuaian untuk beban dibayar di muka sebab sudah adanya beban yang sudah lewat waktu. Yang kelima, penyesuaian untuk akun pendapatan di muka sebab adanya pendapatan yang sudah lewat waktu. Yang keenam, penyesuaian untuk beban yang dibayar sebab jasanya sudah dinikmati namun bebannya masih belum dibayarkan. Lalu jurnal koreksi. Jurnal koreksi adalah sebuah jurnal yang dibuat khusus untuk memperbaiki kesalahan ketika terjadi masalah dalam pembuatan laporan keuangan dan lainnya. Cara membuat jurnal koreksi. Jurnal satu ini sangat penting untuk mengoreksi atau membetulkan kesalahan pada jurnal baik salah akun atau salah angka. Membuat jurnal ini perlu memperhatikan langkah-langkahnya untuk menghindari kesalahan. Berikut ini beberapa langkah membuat jurnal pembetulan, antara lain yaitu pertama, jurnal penghapusan. Jurnal penghapusan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam membetulkan jurnal yang salah. Sebelum itu, jurnal yang salah harus dihapus terlebih dahulu. Cara membuat jurnal penghapusan yaitu dengan membalikkan posisi akun dan saldo. Yang kedua, jurnal sebenarnya. Jika jurnal penghapusan dibuat dengan menghapus bagian yang salah, maka jurnal sebenarnya diisi dengan akun dan jumlah yang benar. Jurnal ini berisi data yang seharusnya sebelum terjadi kesalahan. Oleh karena itu, langkah ini perlu dilakukan untuk memperjelas perhitungan pada sebuah jurnal. 3. Jurnal koreksi. Pada tahapan ini, jurnal koreksi dapat dibuat dengan menggabungkan jurnal penghapusan dan jurnal sebenarnya.
Kedua tahapan tersebut ditandingkan untuk dikoreksi. Selain dapat dibuat secara manual, jurnal ini bisa dikerjakan dengan bantuan software akuntansi agar lebih mudah. Software tersebut dapat membantu proses pengerjaan sistem akuntansi dengan cepat. Penggunaan penginputan transaksi yang ada dan software tersebut akan mengelolanya secara otomatis menjadi laporan keuangan. Contoh kasus jurnal koreksi. Contoh pertama, melakukan koreksi. Katakanlah kamu mendapatkan 200.000 untuk piutang dari pelanggan. Kamu harus mendebit rekening kas dan mengkredit piutang dagang. Tapi kamu mencatatnya 150.000 bukan 200. Jadi jurnal kamu sebenarnya dicatat untuk memperbaiki. Jadi jurnal kamu sebenarnya dicatat seperti ini. Untuk memperbaiki entry tersebut, cari perbedaan antara jumlah yang benar dan entry yang salah. Dalam contoh ini, perbedaannya ada 50.000, debit 50.000 ditambahkan ke akun kas dan kredit 50.000 ke akun piutang. Entry yang sudah dikoreksi dikombinasikan dengan entry yang salah dan mencerminkan jumlah yang benar. 150.000 ditambah 500 sama dengan 200.000. Contoh kedua, membalikan jurnal. Katakanlah kamu membeli peralatan baru harga 2 juta. Kamu harus mendebitkan rekening pengeluaran peralatan sebesar 2 juta rupiah dan mengkreditkan kas 2 juta. Jurnal kamu akan terlihat seperti ini, tapi kamu membuat entry di akun pengeluaran pajak, bukan akun pengeluaran pencatatan, bukan akun pengeluaran peralatan. Jurnal kamu sebenarnya dicatat seperti ini. Sekali lagi, kamu perlu memperbaiki kesalahan di catatan keuangan kamu. Untuk memperbaiki entry, kamu harus mengimbangi entry pada buku besar. Akun pengeluaran peralatan lebih rendah dari yang seharusnya. Jadi, kamu harus menambahnya dengan debit. Akun beban pajak lebih tinggi dari yang seharusnya. Jadi, kamu harus menguranginya dengan kredit. Akun kas tidak terpengaruh. Di sini terlihat seperti apa jurnal koreksinya. Adapun manfaat jurnal koreksi, seperti pengertian di atas, bisa dilihat bahwa jurnal ini bisa membantu akuntan untuk memperbaiki kesalahan pencatatan nilai. Namun perlu kamu ketahui, manfaat jurnal koreksi lainnya yaitu pertama, membantu mengetahui histori sebuah laporan transaksi di perusahaan. Yang kedua, agar para pekerjaan, khususnya tim akuntan, bisa bekerja lebih sistematis dan terstruktur. Yang ketiga, membantu melatih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya agar sistematis serta terstruktur. Yang keempat, melatih ketelitian dan keakuratan dalam melakukan pencatatan akuntansi. Yang kelima, melatih secara memperbaiki kesalahan dengan benar sehingga kedepannya tidak menimbulkan kebingungan pencatatan.